Selamat datang di Into. Podcastnya Indomaret. Di sesi kali ini, Into akan membawakan cerita horor dari Sobat Indomaret. Dan hari ini, Mehmet dan Eros, setan. akan membawa kisah menyeramkan. Kisah nyata ini dialami oleh seorang karyawan toko Indomaret di sebuah kisah yang penuh dengan misteri dan kengerian. So, sebelum ceritanya semakin dalam, matikan lampumu, pasang headsetmu, dan siapkan mental. Ini dia kisahnya, horor berjudul Gudang Toko. Cerita ini datang dari seorang wanita bernama Tasya yang merupakan karyawan Indomaret cabang. Di tanggal 8 Desember 2022, Tasya ini keterima di Indomaret. Di Indomaret ya. Dan Indomaret ini merupakan tempat kerja impian yang sudah dari lama Dia Tasya pengen. inginkan. Oh, Bayang dong betapa Bayang. senangnya semangat dia ya. Tasya ini keterima di Indomaret. Jadi semangat buat Makin semangat. kerja. Nah, dan lebih senangnya lagi adalah penempatan toko Tasya itu di dekat rumahnya dia. Nah, Bayangin, udah keterima, ke rumah lagi. kalau nggak salah katanya 5 menit. 5 menit dari 5 rumah. menit dari rumah. Keesokan paginya ya kan, Tasya ini karena masih baru, pas waktu Masih semangat lah ya. masih semangat, dia tuh langsung ngasih surat penempatan ke Bu Indah, asisten chef di toko itu. Assalamualaikum Bu Ibu, ini suratnya ya, surat penempatannya. Gitu. Nah terus Bu Indah ini karena ngelihat ada karyawan baru ya kan, anak toko baru, seneng juga dia. Pasti gitu. ya. Merasa masih semangat nih. Gitu. Ya udah. Ini suratnya Ibu terima, kamu langsung taruh barang-barang di loker ya, gitu. Dan lokernya ada di gudang. Oke. Seperti biasa ya. Langsung ke tempat di mana badai akan berlangsung. Gokil. Nah, si Tasya ini pun langsung dia masuk ke gudang ya kan, nyimpen semua tas-tasnya, barang bawaan dia. Tapi pas waktu dia baru beberapa langkah di gudang, tiba-tiba pintunya ketutup keras banget. Kok bisa? Kok bisa ketutup? Gak tahu. Nah, si Tasya dia ngerasa kayaknya angin deh. Angin ya. Paling angin lah gitu. Tapi di dalam gudang itu kan cuma ada AC ya. Nggak ada. Maksudnya SOP gudang kan nggak boleh ada angin kenceng masuk gitu kan. Nanti kan takut produknya kenapa-kenapa gitu kan. Biar kejagalah suhunya. Oke. Nah, sekencang-kencangnya angin, dia tidak akan kuat untuk menutup pintu. Tuh. Apalagi kan, iya apalagi sekeras itu, ya kan, wah, kenceng banget itu pokoknya. kenceng banget. Tapi dia tetap positive thinking, pengen masih tetap pemikiran awalnya dia ya, Betul. angin aja. Dan Angin. akhirnya ya udah, belum ada kejadian aneh lagi, sampai akhirnya bulan Maret 2023 Mantap. 2023. ada keanehan. Ada keanehan. Mulai keanehan. Mulai keras. Tepatnya di tanggal 25 Maret 2023. Ya, jadi temannya si Tasya yaitu Bayu tiba-tiba mukanya pucat dan lemas. Oh iya, si Bayu. Pokoknya Bayu. si Bayu ini katanya dia itu
Aku ngelihat bayangan hitam gelap gitu. Dia jadi ketakutan dan mulai gelisah sendiri. Dia ngeliat hitam gelap lewat depan muka aku gitu kan. Terus katanya suaranya itu serak-serak basah gitu. Dia ngelihat sosok hitam di depan mukanya, apa nggak kaget? Ya kan? Apalagi kita tahu situasi toko tuh seperti apa ya. Kan santai-santai aja, nggak ada sesuatu yang aneh dong harusnya. Tapi si Bayu ini merasakan kejanggalan itu. Dan itu menyambung juga ke beberapa bulan yang pertama Tasya datang ya, yang tepatnya soal sama. Dekat gudang itu, di gudang. Betul. Tapi si Tasya ini bilang, mimpi kali lu, Bay. Iya, mimpi kali lu. Siang gini masa ada sosok hitam, siapa? Tapi yang anehnya si Bayu justru kekeh. Enggak, sumpah beneran. Gua ngeliat itu sosok hitam. Aneh sih. Mulai aneh ya. Karena dia dengan yakin gitu loh. Kalau dia cuma kayak, ya juga ya apa cuma sekedar lewat aja. Enggak, tapi dia memang benar-benar yakin. Enggak, benar-benar yakin. Lihat. Bener-bener ngeliat, dia percaya 100% dengan penglihatan. Sejelas itu. Pas lagi cerita-cerita kayak gitu, ada Pak Yus nih, si kepala toko. Kepala tokonya namanya Pak Yus. Dia lewat, terus langsung dia nyamber. Itulah, Bay, makanya jangan tidur siang bolong, apalagi di gudang ya kan. Toko ini memang ada penunggunya. Jadi Pak Yus kayak gitu. Katanya nenek-nenek tua dan sering nongkrong di tangga. Nenek-nenek tua sebelah gudang, deket deterjen. Wah, denger itu Tasya tuh langsung merinding tuh Tasya. Ya mungkin awalnya dia nggak percaya, mungkin Bayu mimpi, tapi setelah Pak Yus ngomong kayak gitu, dia mulai kayak mulai ketemu nih, mulai ada sambungannya nih. Iya ini mulai ada keanehan nih soal kejadian dia waktu Desember itu. Ya, betul. Apalagi dia bilangnya dekat gudang. Pas banget di situ. Kali juga sih. Terus awalnya nih dia mikir kayaknya Pak Yus cuma bercanda lah. Tapi dia tetap kepikiran. Nah, sampai at the moment kalau dia ke gudang, dia dapat gangguan-gangguan kecil Sobat Indomaret. Dia merasakan keanehan. Tiba-tiba ada yang ngikutin dari belakang. Ada langkah-langkah kecil. Nah, itu yang bikin dia, kok ini perasaan dia aja atau apa emang sebenarnya nenek-nenek itu ada kayaknya. Nah, jadi beberapa hari kemudian ya kan, Tasya itu dapet shift bareng sama Bu Indah. Bareng Bu Indah ya, udah nggak sama Bayu nih. Iya, betul. Nah, hari itu mereka harus beresin kontainer yang banyak dan kardus-kardus lainnya. Udah, akhirnya Bu Indah dan Tasya, akhirnya mereka kerja bareng dong. Iya. Biar nggak kerjasama, biar nggak sepi, Bu Indah ambil HP buat nyalain lagu. Biar nggak sepi biar ya. Nggak sepi. Biar nggak kayak cuma mereka berdua doang, ya. Kayak ditemenin sama musik lah gitu. Ya udah, akhirnya mereka sambil ngerjain, sambil ngerapin kontainer barang yang ada, ya udah sambil dia cerita-cerita, ngobrol bareng, ketawa-ketawa lah. Dan sekitar 4:30 sore akhirnya selesai pekerjaan mereka. 4:30 ya. 5 sore. Akhirnya mereka selesai. Tasya langsung telepon ayahnya untuk jemput dia di toko. Sedangkan Bu Indah itu masih nge-scroll TikTok. Scroll HP-nya. Sambil nunggu juga kan. Ya. Baru kelar kerjaan. Tapi nunggunya di tangga dekat pintu gudang. Ini sama ini lokasinya sama ya. Pak Yus bilang. Betul. Jadi masih ada cocok logi nih ya ceritanya.
Betul. Apa yang dirasakan Tasya, apa yang diomongin sama Pak Yus itu masih satu daerah yang sama. Nah, tanya tiba-tiba dari suasananya yang santai itu kedengeran suara nenek-nenek. Ini balik lagi nih. Dengar nih Pak Yus. Suara nenek-nenek dari arah tangga belakang. Itu disusul sama suara nyanyian, kayak nyanyian gending Jawa gitu. Wah, Kayak gitu. itu mulai merinding sih. Setengah nyanyi. Kayak gitu. Kebayang kan? Kebayang. Tapi biasanya kayak gitu kan. Iya, Di suatu tempat tiba-tiba ada musik Jawa. Hmm. Walaupun kita nggak tahu artinya dan liriknya tuh kadang suka nggak jelas. Betul. Nah, kita nggak ngerti. Dan memang beberapa lagu dari masa lalu ini katanya bisa Memanggil ya. Iya. Nah, akhirnya saat mereka dengar suara itu, mereka langsung berdua tatap-tatapan kayak gini ya. Kayak gini. Nah, tatap-tatapan. Muka dari Bu Indah itu langsung pucat. Dan mereka kayak hitungan bareng-bareng kayak jadi langsung teriak ketakutan. Dan akhirnya mereka langsung lari cepet-cepet, terus langsung membuka pintu gudang itu keluar. Karena saking ketakutannya. Nyari orang ya. Iya. Maksudnya biar mereka tuh biar nggak di situ lagi di gitu. situ lah gitu. Kabur istilahnya ya. Nah, pas waktu sampai situ ternyata mereka ketemu sama Pak Yus. Kembali lagi dengan Pak Yus. Nah, si Pak Yus ini ngelihat mereka begitu ya jadi bingung kan? Loh, tiba-tiba lari teriak-teriak lagi kan. Kalian kenapa gitu? Kayak ada sesuatu yang mereka tutup-tutupi mungkin ya. Jadi kayak kok gerak-gerik mereka aneh gitu loh. Nah, ternyata dari si Tasya dan Bu Indah ini akhirnya ngejawab si Pak Yus yang masih kebingungan ini. Mereka bilang, kami dengar sesuatu Pak. Terus Tasya nambahin, oh suara nyanyian pelan, terus ada suara nangis juga Pak gitu. Terus Bayu yang kebetulan lagi ada di situ ya kan, dia tuh langsung pucet gitu loh, langsung keinget kejadiannya dia yang lihat sosok hitam itu. Betul, tuh kan bener, gua juga dulu terasa kayak gitu, digangguin gitu. Akhirnya ketemu garis merahnya. Semua ceritanya ya, kecocoklogian ini ternyata memang benar adanya. Ternyata di titik itu, di posisi itu ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Nah, dan sejak hari itu juga bukan cuma Tasya yang ngerasain, tapi hampir semua tim toko yang ada di toko itu udah tahu kalau di situ ada seseorang, ada sosok yang mengawasi mereka. Dengan langkah kaki, sosok hitam, bayangan lewat di kaca katanya. Ini mulai katanya ada yang ngerasa ditepok di punaknya pas lagi naruh barang itu loh, naruh produk. Itu sih, itu sangat mengganggu jujur ya. Itu sangat mengganggu itu. Lagi kerja tiba-tiba ada yang dicolek dari belakang lah, atau tiba-tiba dengar sesuatu padahal sebenarnya di belakangnya dia tuh nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa, lagi ngerusin barang nih, tepok. Nggak ada siapa-siapa. Dan sampai akhirnya karyawan toko yang ada di toko tersebut tuh mulai terbiasa. Adaptasi. Yang awalnya mereka penasaran kayak ya udahlah mungkin hanya sekilas aja, tahu-taunya benar dibuktikan ternyata ada, dan akhirnya karena sering diganggu terus, jadi kayak udahlah udah biasa kok ada bunyi-bunyi seperti itu, ya udah dia tetap lanjut kerja aja, nge-display dan lain sebagainya gitu loh. Ini keren sih, bukan cuma Tasya ya, termasuk semuanya. Bayu, Indah, dan juga Pak Yus itu keren. Walaupun dalam tekanan ya kan, dalam artian
gangguan dari makhluk lain gitu kan. Tapi mereka tetap semangat buat kerja. Tetap kerja. Dan sampai akhirnya Tasya itu mengundurkan diri dari toko pada tanggal 1 April 2025. Mundur dia. Tapi alasannya bukan karena takut. Bukan karena takut. Bukan. Nah, ini lebih keren lagi. Tapi karena emang melahirkan. Ya, karena melahirkan. Dan setelah dia resign pun ternyata kan dia kadang masih suka main ke toko. Tapi tetap aja dia masih merasakan keanehan atau kejanggalan yang ada di toko tersebut. Oh, jangan-jangan nenek-neneknya itu yang nungguin itu mungkin kayaknya kenal nih sama Tasya gitu. Iya, jadi Tasya juga masih mengenali ya. Iya. Masih tahu gitu loh. Wah. Dan bahkan tuh kalau shift malam pun ya masih suka ada gangguan-gangguan suara langka atau ada yang ngebisikin, ada yang juga megang pundak karena ya Tasya kan suka datang kan, jadi ya sesama anak toko dan mantan karyawan toko. Yes. Jadi ya sama cerita. Bayangin sampai kebiasa, sampai udah resign pun masih berasa gitu loh. Ini lebih ke setannya udah effort tapi udahlah, jangan takut, kalau kita takut kita yang kalah gitu istilahnya. Namun ya dibalik cerita yang diceritakan Tasya ini kisah mengharukan ya yang pastinya tentu kita bisa ambil dimanapun kita bekerja ya. Gangguan-gangguan itu bakal tetap ada. Iya, karena kan balik lagi statementnya, di dunia ini kita nggak sendirian, masih ada dunia yang lain. Matt, jadi kisah ini tuh bisa jadi pengingat juga nih, bukan cuma buat anak toko ya, tapi buat kita semua, buat selalu waspada. Dan kalau bisa kita itu harus tetap menghargai setiap perjuangan orang, karena nggak semua perjuangan itu bisa diukur sama rata. Bisa jadi perjuangan orang yang ada di sebuah tempat itu perjuangannya lebih gede. Benar banget, Ros. Salah satunya Tasya dan tim toko yang ada di sana. Itu dia Sobat Indomaret, cerita Tasya dengan judul Gudang Toko. Jangan lupa di like dan subscribe dan tulis di kolom komentar gimana nih pendapat kalian tentang cerita Gudang Toko yang dialami oleh Tasya dan kawan-kawannya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya di Intalk Horor. Jangan pernah sendirian di gudang.